Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Leida dengan NIM 15036210028 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang mengenai Sintaks Project Based Learning dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur, MPD. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama analisis isi atau konten, yang kedua strategi atau model yang cocok, yang ketiga yaitu sintaks dari strategi atau model yang cocok yang diterapkan, lalu argumentasi atau alasan. Yang pertama yaitu analisis isi atau konten. Di sini saya memilih mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Lalu kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Di dalam kompetensi dasar ini, peserta didik menggunakan perangkat lunak berupa AutoCAD, SketchUp, Archicad, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di dalam kompetensi dasar ini, nantinya peserta didik akan menghasilkan sebuah gambar kerja dari bangunan rumah tinggal sederhana, umumnya 1 lantai. Dari gambar kerja ini terdiri dari denah, potongan, tampak, dan detail. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu strategi atau model yang cocok diterapkan. Strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada kompetensi dasar ini ialah project-based learning. Model pembelajaran tersebut dapat dikatakan cocok karena dilihat dari gambaran umum materi yang diterapkan, yaitu mengaplikasikan perangkat lunak untuk membuat gambar konstruksi. Hal ini dikarenakan project-based learning merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan media atau proyek atau kegiatan peserta didik dengan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk mewujudkan pencapaian dalam bentuk hasil belajar, menurut Wijarnako dan kawan-kawan tahun 2017. Potensi yang dapat digali dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yaitu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, mampu melihat serta menilai situasi dari perspektif lain, mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman sebayanya, menurut Wahyudi dan Sudiari tahun 2018. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek juga mampu membangun pengetahuan peserta didik dengan mengeksplorasi sendiri berdasarkan proyek yang sedang dilakukan. Model pembelajaran ini juga menuntut peserta didik agar mampu memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi di dalam menjalankan proyek. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sintaks dari strategi atau model pembelajaran yang cocok digunakan. Sintaks project-based learning. Langkah kerja yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Di sini, guru menyampaikan topik pembelajaran dan mengajukan pertanyaan mendasar mengenai menggambar gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Aktivitas dari peserta didik yaitu memberikan respon atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Langkah kerja yang kedua yaitu membuat desain perencanaan proyek. Aktivitas guru yang dilakukan yaitu guru menyampaikan prosedur dalam pembuatan proyek. Misalnya membuat gambar kerja rumah tinggal sederhana 1 lantai menggunakan AutoCAD. Aktivitas peserta didik yang dilakukan yaitu peserta didik menyusun rencana dalam pembuatan proyek meliputi persiapan-persiapan alat serta kebutuhan lainnya seperti media dan sumber yang digunakan nantinya. Langkah kerja yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Aktivitas guru yang dilakukan yaitu guru dan peserta didik mendiskusikan untuk membuat kesepakatan terkait timeline dan deadline proyek. Aktivitas peserta didik dalam langkah kerja yang ketiga yaitu peserta didik memberikan tanggapan dan memperhatikan waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya langkah kerja yang keempat yaitu fasilitasi dan monitoring proyek. Aktivitas guru yang dilakukan yaitu guru memfasilitasi dan memantau perkembangan dalam mengerjakan proyek serta memberikan bimbingan jika terdapat kesulitan. Aktivitas peserta didik
Dalam langkah ini yaitu peserta didik melaksanakan pembuatan proyek dan mendiskusikan ke guru jika ada kesulitan. Langkah kerja yang kelima yaitu menguji hasil kinerja. Aktivitas guru yaitu guru berdiskusi mengenai proyek yang telah dikerjakan serta mengukur ketercapaian standar. Aktivitas peserta didiknya yaitu membahas kelayakan proyek yang telah diselesaikan dan membuat laporan untuk dipresentasikan. Langkah kerja yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Aktivitas guru yang dilakukan yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil karya berupa gambar kerja rumah tinggal sederhana lantai 1. Lalu dalam evaluasi ini juga guru memberikan tanggapan dan melakukan refleksi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam langkah kerja ini yaitu peserta didik mempresentasikan hasil karya dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan, lalu guru dan peserta didik melakukan refleksi. Di dalam evaluasi ini, peserta didik mempresentasikan hasil karyanya, lalu peserta didik yang lain memberikan tanggapan-tanggapan terkait hasil dari presentasi karya temannya. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan keempat, yaitu argumentasi atau alasan. Mata pelajaran dan kompetensi dasar ini cocok diterapkan dengan menggunakan strategi atau model pembelajaran project-based learning. Strategi atau model ini menerapkan pada keterampilan meneliti, menganalisis, serta dapat menghasilkan sebuah produk nyata, menurut ASMI tahun 2019. Kelebihan dari model ini tentunya dikaitkan dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Bagus atau tidaknya model pembelajaran dapat dilihat dari kesesuaian dengan materi atau kompetensi dasar yang dipilih. Selain itu, jika model pembelajaran berbasis proyek diterapkan pada kompetensi dasar ini, akan meningkatkan keterampilan peserta didik dengan dilatihnya kemampuan membuat gambar kerja dengan perangkat lunak dari tugas berupa proyek yang diberikan. Selain itu, model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, serta mampu mengelola dengan baik. Kemampuan pemecahan masalah akan terus terlatih di saat peserta didik menemukan masalah di saat mengerjakan proyek tersebut. Kolaborasi tercipta di saat peserta didik satu dengan lainnya saling membantu di saat ada kesulitan yang dialami temannya. Jadi, dari penerapan model pembelajaran project-based learning dalam kompetensi dasar ini, menurut saya cocok digunakan berdasarkan argumen dan alasan yang saya berikan. Sekian dari presentasi ujian tengah semester dengan mata kuliah strategi dan media pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.